Kalau bertempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Umaniyah yang kami hormati dan selalu kami taati, beliau Kiai Naim beserta keluarga, dan juga kepada muassis Pondok Pesantren Al-Umaniyah Bapak Lukman Jamal Hasibuan beserta keluarga, dan juga kepada semua rekan santriwan santriwati yang kami banggakan, wabil khusus yang hadir di majelis ini, yang insya Allah majelis ini termasuk bagian dari perjuangan kita, jihad kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita sudah memahami apa itu jihad. Ini perlu diluruskan. Kenapa perlu diluruskan? Karena ada yang membengkokkan. Nanti sesuatu yang perlu diluruskan itu kalau ada yang bengkok. Nah, yang membengkokkan ini biasanya di oknum-oknum tertentu. Karena sejatinya jihad itu tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang, yang kemudian digambarkan dengan senjata, yang digambarkan dengan darah, digambarkan dengan kekerasan dan sebagainya. Seperti yang baru-baru ini viral, kita melihat sebuah video yang mana nampak ada sekelompok orang yang menyampaikan adzan. Saya nggak tahu itu mau sholat atau tidak. Yang jelas itu pemandangan yang tidak mengenakan itu ketika mereka adzan membawa senjata. Nah, ini senjata itu kan nggak enak ya. Enak itu kalau bawa makanan, nah, itu enak. Nah, iya, apalagi santri buat senang pol. Tapi kalau bawa senjata itu medeni. Seolah-olah ini negara sedang dalam kondisi gawat. Negara dalam kondisi yang sangat rawan. Gawat kata siapa? Padahal selama ini kan kita nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja. Hidup di negara Indonesia selama ini kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan baik dan benar. Nah, saya sedikit mengupas tentang kemarin yang sempat viral, hayya 'alal jihad, tapi singkat saja. Setelah saya bersusah payah berjihad, mencari dari beberapa referensi, beberapa literatur, terutama di beberapa riwayat hadis, saya kelelahan. Kenapa? Karena saya ternyata tidak menemukan satu riwayat pun yang mengatakan bahwa azan itu bisa diganti dengan hayya 'alal jihad. Kalau misalkan ada yang menemukan, tolong tunjukkan kepada saya. Nanti kalau memang betul-betul riwayatnya sahih, nanti saya ngajak traktir ke Burjo. Kalau santri yang biasa nyari referensi di kitab, yang biasa bahasin masail. Nah, saya menemukan di beberapa riwayat itu hanya ada penambahan lafaz yang sahih ya. Nah, ala shollu fi rihalikum atau shollu fi buyutikum. Dan itu dibaca oleh Imam Al-Bukhari. Dan itu juga dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan sholat berjamaah. Di sana diceritakan ketika terjadi hujan besar, ketika terjadi badai, maka sholat itu bisa dilakukan di rumah masing-masing, dan azannya itu ditambahi dengan redaksi shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum. Itu pun ditambahi, bukan diganti. Adanya tetap mulai dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, terus kemudian ditambahi shollu fi buyutikum.
Atau dalam riwayat lain disisipkan setelah hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, baru shallu fi buyutikum. Tidak kemudian lafaz itu mengganti lafaz azan yang sudah ada. Nah, ini. Terus juga saya menemukan ada riwayat yang mengenai penambahan azan, yaitu hayya 'ala khairil amal. Atau juga malah yang lebih ekstrim lagi, wa asyhadu anna 'aliyan waliyullah. Nah, ini. Ternyata itu yang nambah itu adalah orang-orang Syiah, bukan si B tapi Syiah. Dan ternyata itu riwayatnya juga lemah. Makanya saya ragu ini yang nambah ini siapa? Apalagi ditambahin hayya 'alal jihad. Yang saya khawatirkan itu kalau ada yang masih jomblo nambahin hayya 'alan nikah. Nah, itu yang saya khawatirkan. Bahaya ini. Nah, ini. Maka dari itu janganlah kita mudah terprovokasi dengan seruan-seruan yang itu nggak jelas. Secara riwayat itu saya nyatakan itu tidak sesuai dengan riwayat yang sahih. Karena saya terus terang kelelahan untuk menemukan riwayat itu. Karena memang belum ketemu. Terus kemudian di sana seolah-olah itu mengajak kepada umat Islam untuk berjihad. Padahal jihad itu dengan membawa pedang senjata itu hanya bisa dilakukan di negara perang. Indonesia ini adalah negara damai. Nah, mau perang sama siapa? Kalau mau perang sama jin ya silakan. Perang gaib sama jin sama dukun itu. Seperti yang viral di YouTube itu ya. Itu biasanya perang-perang sama dukun-dukun santet itu. Nah, itu malah seru itu. Followernya banyak. Nah, ini kok perang jihad melawan pemerintah? Pemerintahnya siapa? Ini kan tidak jelas. Nah, ini maka dari itu kita perlu memahami bahwa yang dinamakan jihad itu tidak seperti yang dibayangkan tadi ya. Saya mengutip dari beberapa kitab karena ini kebetulan santri-santri semua kebanyakan yang insya Allah ini jago-jago kitab semua, luar biasa. Kitab kuning, kitab putih, kita hijau, semuanya dilahap habis, luar biasa. Apalagi di rumahnya itu saya sering kesini kadang jam 2 malam masih ada santri yang diskusi kitab kuning itu luar biasa. Saya tidak menemukan pemandangan ini di pinggir jalan sana. Hanya ada di pondok pesantren dan juga di pondok-pondok yang lain tentunya. Kalau kita melihat dari makna secara bahasa, jihad itu seperti yang sudah disampaikan dari kata jahadan, mujahidu, mujahadatan, jihadan. Itu di dalam kitab Al-Fiqhul Al-Manhaji dimaknai dengan badal juhdan ala sabilil usul ila ghayatimah. Berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan segala tenaga kita dengan tujuan untuk mencapai apa yang diinginkan. Tapi ini baru makna secara bahasa. Kalau makna secara bahasa itu kan belum jamin mani kalau bahasanya orang pesantren ya. Masih umum. Anda berjuang sekuat tenaga untuk mencari pasangan hidup. Itu jihad. Hujan panas kan ku terjang, badai kan ku singkirkan. Karena aku tidak peduli, hanya satu sasaranku yang ingin ku dapatkan, dia seorang. Nah, itu adalah jihad Anda. Ini bagi yang masih jomblo. Tapi kalau saya jangan, nanti bisa terjadi perang beneran. Bahaya ini. Kemudian makna secara istilah, jihad itu apa? Share screen lagi Juhdi ala sabili iqamatil mujtama al-islami. Yang pertama ini berusaha dengan sekuat tenaga mencurahkan segala kemampuan kita untuk menegakkan masyarakat yang islami. Jangan dipahami Islam itu lalu kemudian hukum potong tangan segala macam, jangan ya. Masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai Islami. Contoh misalkan, Anda pulang kampung setelah sekian 7 tahun di pesantren, kemudian pulang kampung di sana ternyata terlihat adanya kemaksiatan. Anda kemudian terbuka hatinya untuk mengubah kondisi masyarakat Anda. Wah, ini tidak Islami. Terjadi minuman keras, judi merajalela, misalnya di kampung Anda. Mudah-mudahan aja kampung Anda itu nggak ada kayak gitu. Judi nggak ada ya.
adanya togel. Minuman keras nggak ada, adanya minuman lunak. Nah, Anda kemudian berusaha untuk iqamatil mujtama al-Islam dengan bibadul juhdi, mengerahkan segala kemampuan Anda untuk mengubah tatanan masyarakat menjadi masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai Islami. Maka itu adalah jihad Anda. Dan di dalam meneguhkan ajaran-ajaran di masyarakat itu tadi sudah disampaikan, kita diperintahkan untuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada aturannya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tidak lantas ujung-ujung Anda datang orang-orang pada mabuk kemudian Anda ceramai. Hei, kalian pada mabuk, dosa haram. Di dalam Al-Quran dinyatakan innamal khamru wal maisir. Wah, dalil. Orang mabuk gak nyambung akalnya. Paling-paling ada apa kowe dalil kowe kiai ngae. Ini kan orang pikirannya lagi nggak nyambung kok diceramai nggak nyambung. Maka carilah saat yang tepat ketika kita mau mendakwai orang lain. Biarkan saja dia selesai mabuknya, menikmati hidupnya. Mabuk. Nanti kalau sudah sadar baru kita dekati. Ya enggak? Ya enggak? Enggak apa ya? Ya. Itu ya yang pertama ya. Saya terlalu semangat ya karena temanya jilat ini. Terus kemudian wa an takuna kalimatullah yal ulya. Jika itu kita bertujuan agar kalimat Allah itu menjadi tegak. Dalam menegakkan kalimat Allah itu banyak caranya, banyak macamnya. Anda dengan mengaji secara sungguh-sungguh, belajar secara sungguh-sungguh, sehingga ilmu-ilmu Allah terpelihara dengan baik. Ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu fikih, qawaidul fikih, ilmu tafsir, hadis dan sebagainya terpelihara dengan baik. Masih ada yang mempelajari, itu berarti Anda menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tegaknya agama itu salah satu komponen pentingnya adalah dengan ilmu. Agama tidak akan bisa tegak kalau tidak didasari dengan ilmu. Nah ini. Begitu juga seorang suami, dia berusaha dengan sungguh-sungguh bekerja mencari nafkah untuk anak istrinya. Agar apa? Agar di rumahnya itu bisa tegak kalimat Allah. Dengan ibadah-ibadah, karena ibadah itu butuh terhadap perangkat-perangkat duniawi. Nah, bayangkan Anda kalau sholat itu kira-kira pakai pakaian apa enggak? Jelas pakai, karena itu syarat ya untuk nutup aurat. Nah, Anda pakai pakaian itu pakainya dari mana? Beli kan? Entah itu yang beli orang tua atau mertua atau si dia atau si siapa. Yang jelas itu pakaian itu didapat dari beli. Enggak mungkin Anda memohon pada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, aku mau sholat tapi tidak punya ruku, berilah aku ruku ya Allah, turun jeblok ruku Anda. Artinya itu semua diperoleh dengan perangkat duniawi. Nah, ketika seseorang itu berjuang mencari nafkah agar anak istrinya bisa beribadah dengan baik dan benar, itu adalah namanya jihad. Nah, itu ya. Terus wa antaswada syari'atul wahi fil alam. Share screen-nya, Kiai. Dan agar syariatnya Allah itu bisa tegak di seluruh penjuru alam ini. Jadi syariat Allah itu bisa tegak. Jadi syariat-syariat bukan dalam makna seperti yang dipahami orang-orang dengan potong tangan dan sebagainya. Itu bukan seperti itu. Kalau kita bahas itu nanti temanya panjang lagi. Yang jelas syariat Allah itu bisa ditegakkan dengan cara apapun juga. Terus kemudian di sana dinyatakan juga oleh kitab Al-Fiqh Al-Manhaji itu dikatakan minat ta'rifil ladzi dzakarna yatatihu lil jihad lil jihadi anwa'un jihada anwa'un, bahwa jihad itu bermacam-macam, ada bentuknya macam-macam, contohnya macam-macam. Misalkan al jihad bit ta'lil,
Anda jihad dengan taklim, mengajarkan ilmu kepada orang lain, itu juga bagian dari jihad. Seorang ustadz, seorang dosen, seorang kiai, itu mereka jihad. Bukan kemudian tidak dikatakan sebagai jihad. Itu jihad, itu bahkan jihad yang luar biasa. Seorang pengasuh kiai itu harus 24 jam non-stop mikirkan santrinya, bagaimana caranya agar santri bisa mendapatkan ilmu dan akhlak dengan baik dan benar. Itu jihad yang luar biasa. Nah, itu kalau yang di luar itu yang bunga jihad itu kira-kira disuruh baca kitab paling berapa. Padahal ketika kita berjihad ini harus dilandasi dengan ilmu, beramal itu harus dilandasi dengan ilmu. Kemudian wanasil ilwa'i al-islami waradu syubahi al-fikriyah allati yaqtaridu sabilal imani bihi. Ketika kita menyebarkan paham-paham Islam, ajaran-ajaran yang benar, menolak paham-paham yang tidak benar, Anda membuat argumen, dalil yang diperkuat untuk mematahkan paham-paham yang salah, paham-paham yang keliru, maka itu adalah termasuk bagian dari jihad. Anda melihat kemarin video viral itu, lihat enggak? Lihat hayalal jihad. Kira-kira apa yang terbayang pada diri Anda? Pernah nggak terbesit dalam hati Anda, aku mau cari ini kira-kira betul nggak ini riwayatnya ini? Ada yang sudah berusaha mencari? Ada nggak? Kalau Anda berusaha mencari, menemukan dalil yang sahih yang mengatakan boleh diganti hayat jihad, kemudian Anda kelelahan, maka lelah Anda itu akan karena itu adalah bagian dari jihad. Nah, ini kan luar biasa sebenarnya jihad itu luar biasa. Kemudian jihad di badlil mal, jihad dengan menyerahkan harta kita. Ada kemaslahatan umat yang itu butuh dukungan dengan harta, pembangunan masjid, jembatan dan sebagainya, ataupun pondok pesantren, madrasah dan sebagainya, menyantuni fakir miskin dan sebagainya, kemudian Anda serahkan sebagian harta Anda, itu bagian dari jihad. Ini yang mengatakan bukan saya, ini yang mengatakan ulama ini, kitab ini saya baru ambil dari kitab. Tadi saya ambilkan dari hadis Rasulullah. Kalau mungkin kitab bisa Anda bantah, wah itu pendapatnya musoleh sendiri. Tapi kalau hadis Rasulullah, Anda mau bantah, mau bagaimana? Ini yang mengatakan Rasulullah nanti. Kemudian ada memang jihad itu lewat perang. Al-Qitalu ad-difa'i. Peperangan yang sifatnya itu pertahanan. Karena umat Islam diserang oleh musuh, kemudian umat Islam melakukan perlawanan, mempertahankan diri. Coba Anda bayangkan kalau Anda kemudian tiba-tiba dipukuli oleh orang, kemudian apakah Anda pasrah begitu saja? Ya enggak apa-apa, saya dipukul, silakan terserah, sepuas Anda, ayo terus pukul saya. Kita punya kewajiban untuk hifdzun nafas, menjaga jiwa kita. Dan ini juga Alkitab ad-difa ini dipakai kalau dalam kondisi yang mengharuskan kita ini berperang. Ada lagi yang tingkatannya lagi Alkitab al-hujumi, peperangan yang sifatnya menyerang. Tapi sebenarnya penyerangan umat Islam ini bukan pertama kali sebenarnya, karena sebelumnya itu didahului oleh orang-orang kafir yang mengganggu umat Islam. Nah ini di sini dinyatakan aqama Rasulullah fi Makkah salah satu asyara aman yad'u ila Allah silman la yuqabilu al-qudwan bi mislihi. Jadi ketika Rasulullah di Mekah selama 13 tahun itu tidak pernah terjadi peperangan. Kalau ada ayat-ayat yang menyatakan tentang perang, maka bisa dipastikan itu adalah ayat Madaniyah, alias ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Makiyatun maqabla hijriyum jarum madniyatun mafadaga kayub balu. Jadi ayat Madaniyah diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. 13 tahun Nabi dakwah, itu tidak pernah terjadi peperangan. Justru dakwahnya Nabi itu lebih dengan akhlak, lebih dengan lisanul hikmah, lebih dengan budi pekertinya Rasulullah. Sehingga banyak orang kafir yang tadinya memusuhi Rasulullah kemudian masuk Islam karena kelembutan hati Rasulullah, dakwahnya Rasulullah yang santun. Bagaimana kita melihat sahabat Umar yang dulunya itu keras dan luar biasa.
Bahkan dia itu seringkali, aku nek ketemu sama Muhammad, aku penggal leher Muhammad. Mana Muhammad? Itu ketika sahabat Umar masih kafir. Tapi hanya karena mendengar ayat Al-Quran kemudian Umar masuk Islam dan melihat dakwah Islam yang begitu santun yang membuat Umar ini tergerak untuk masuk Islam. Ayat-ayat tentang perang itu diturunkan setelah hijrahnya Nabi ke Madinah atau ayat Madaniyah. Dan dari peperangannya Rasulullah tinggal di Madinah selama 10 tahun. Kalau dihitung itu perangnya itu tidak ada 10 tahunnya. 1 tahun pun tidak ada. Coba yang pernah ngaji kelas Nurul Yakin atau Nurul Yakin siapa? Pernah nggak Anda menghitung perang Badar berapa hari, perang Uhud berapa hari? Semua perang-perang itu dihitung berapa kali, berapa hari? Kira-kira berapa tahun? Ada nggak 1 tahun perang? 10 tahun di Madinah. Ternyata Rasulullah perangnya itu tidak sampai 1 tahun. Hanya 1%-nya dari 10 tahun. Kurang lebih. Atau sekitar dihitung-hitung hanya 80 harian. Maka melihat dari segi kuantitas perangnya Rasulullah dibandingkan dengan dakwanya Rasulullah yang tanpa perang, maka ketika orang menyatakan tegaknya Islam dengan pedang, itu bisa dipatahkan. Tegaknya Islam itu dengan akhlaknya Rasulullah, bukan dengan pedang. Lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke hadis Rasulullah. Tadi masalah jihad sudah diterangkan sama Ustaz Ian. Saya hanya menambahi ya. Beberapa hadis Rasulullah saya ambilkan dari hadis-hadis yang sahih. Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, naro andal jihad afdalul amal." Wahai Rasulullah, bahwasanya jihad itu adalah amal yang paling utama. Afala nujahidu, apakah kami juga harus jihad Rasulullah? Kami ini perempuan, apa kami harus jihad juga? Kata Rasulullah, "La, tidak." Justru Rasulullah mengatakan lakinna afdalul jihad haji mabrur. Jihad yang paling utama itu adalah haji yang mabrur. Jadi orang haji itu juga termasuk bagian dari jihad. Tapi kalau hajinya benar-benar bukan haji mabrur, ini haji mabrur. Tapi kalau Anda sekedar pergi ke sana, selfie samping Ka'bah, alhamdulillah ya Allah, aku mengunjungi rumahmu, share Facebook, share status, jihadnya hilang. Kalau misalkan diniati pamer, karena jihad itu butuh keikhlasan. Kalau itu kan bagian nggak ikhlas, ya enggak, ya enggak apa iya. Terus kemudian ini juga sama dari Aisyah juga. Wahai Rasulullah, ala nisa'i jihadun. Apakah perempuan-perempuan juga harus jihad? Dijawab Rasulullah, "Na'am, iya. Alaihina jihadun la qitala fihi." Perempuan itu juga wajib jihad yang di dalamnya tidak ada peperangan. La qitala fihi. Apa itu? Al-haji wal umrah. Jadi jihadnya perempuan itu dengan haji dan umrah. Terus kemudian ada hadis Nabi, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadlah menghadapi orang musyrik itu bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan jiwa kita, dengan lisan-lisan kita. Jadi di sini tidak dengan bisuyufikum. Artinya untuk meluruskan paham-paham yang keliru seperti tadi itu ya. Jadi waradul fikriyah, pemikiran-pemikiran yang itu agak melenceng itu diluruskan dengan jihad itu dengan cara memberikan dalil-dalil yang kuat, baik itu Anda secara tertulis ataupun secara lisan. Bagi yang punya kemampuan dalam menulis karya tulis, buatlah Anda tulisan untuk meluruskan paham-paham yang itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka itu akan menjadi nilai jihad bagi Anda. Kalau Anda punya kemampuan untuk menyampaikan secara lisan, sampaikanlah secara lisan. Maka itu adalah menjadi jihad bagi Anda. Terus kemudian diceritakan juga di sini, ini riwayatnya Sahih lagi, Sahih Bukhari.
Kalau saya itu ya, saya berusaha untuk mencari hadis itu yang sahih-sahih. Dan nanti di debat, wah bisa gak sahih, malah carikan yang sahih. Diceritakan ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah, istadzanahu fil jihad. Laki-laki tadi minta izin kepada Rasulullah agar dia diizinkan untuk ikut jihad bersama Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkanlah hamba untuk ikut jihad bersama. Karena itu jihadnya jihad perang. Tetapi Rasulullah kemudian berkata, ahayyin walidah, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dijawab laki-laki tadi, olah, nah, ya Rasulullah, kedua orang tua saya masih hidup. Kemudian Rasulullah bilang apa? Fafihi ma fajahid. Dan kamu pulang sana, urusi orang tuamu itu dah jihad kamu. Nah itu jihad dengan berbakti kepada kedua orang tua, jihad dengan berbuat baik kepada orang tua, itu adalah bagian dari jihad. Maka itu dia tidak diizinkan jihad untuk perang. Kamu jihad saja di rumah, urusi kedua orang tuamu. Lah orang tuamu sudah sepuh, kamu satu-satunya yang ngurusi, nek kamu ikut perang terus kemudian kamu mati di medan perang, nanti bapak ibumu yang ngurusi siapa? Kan ini malah tambah madorot ya, tambah baik. Maka sekali lagi jangan sampai Anda memahami jihad itu hanyalah dengan perang. Ini agar mesti didalili kok masih urung percaya. Ini naudzubillah min dzalik. Terus kemudian ada juga riwayat hadis tadi juga sudah disampaikan, hadisnya hasanun shahihun, riwayat dari Imam At-Tirmidzi. Al-mujahid man jahada nafsahu. Orang yang berjihad itu adalah orang yang mampu menjihadi nafsunya. Menjihadi nafsunya itu memerangi nafsunya. Dalam artian nafsu itu kemudian distabilkan agar tidak liar. Itu adalah bagian dari jihad. Ini hadisnya hasanun shahihun. Menurut satu jalur riwayat ini hasan, jalur riwayat yang lain itu adalah sahih. Biasa Imam At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahih itu biasa. Yang jelas ini hadis-hadis yang saya sampaikan bukan hadis yang dhaif atau apalagi hadis palsu. Saya paling anti dengan hadis palsu. Dan nanti ada yang nolak. Maka saya ambilkan hadis-hadis yang sahih. Nah itu. Jadi yang perlu kita pahami sekali lagi, silakan Anda berjuang sesuai profesi Anda, sesuai dengan kewajiban Anda, sesuai dengan tugas Anda, tetapi diniati dengan niat apa? Agar kalimatullah hiyal ulya, kalimat-kalimat Allah itu bisa ditegakkan di bumi ini. Ketika Anda menjadi seorang pejabat, Anda berbuat baik sesuai dengan tugas dan kewajiban Anda, membawa kebaikan-kebaikan kemaslahatan baik bagi diri sendiri atau orang lain. Anda sebagai pelajar, Anda sebagai santri, maka Anda bisa berjihad dengan belajar secara maksimal, ngaji secara maksimal. Itu adalah bagian dari jihad Anda. Seorang yang sudah berkeluarga, ngurusi anak istrinya, menafkahi, itu adalah bagian dari jihad. Bahkan ketika Anda punya orang tua yang perlu diurus juga, itu adalah jihad. Itu yang mengatakan siapa? Yang mengatakan bukan saya, tapi yang mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi barangkali nanti bisa dibuka forum tanya jawab atau diskusi untuk lebih mengeksplor lebih jauh lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada